Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Pada saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami sehingga kami bisa semakin mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kepada kita pada saat ini adalah diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia berbeda-beda di dalam mengkategorikan seseorang itu disebut orang pintar. Ada yang mengkategorikan orang pintar itu kalau dia mempunyai pengetahuan dan mempunyai gelar yang tinggi, apakah itu sarjana, apakah itu master, dokter, profesor, dan lain-lain. Ada juga mengkategorikan orang pintar itu kalau mereka mempunyai pengetahuan ataupun kelebihan dari yang lain. Misalnya, dukun sering sekali disebut orang pintar meskipun dia tidak mempunyai gelar ataupun pendidikan secara formal. Ada juga yang mengkategorikan orang pintar itu adalah mereka yang mempunyai bakat ataupun keterampilan meskipun tidak punya pendidikan formal. Ada juga yang mengkategorikan orang pintar itu adalah mereka yang menemukan suatu penemuan yang luar biasa. Macam-macam orang mengkategorikan seorang itu disebut orang pintar. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini, siapakah yang tanda kutip disebut orang pintar atau berhikmat di hadapan Allah? Orang yang berhikmat atau orang yang pintar di hadapan Allah adalah mereka yang percaya kepada pemberitaan Injil. Mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Mereka adalah orang-orang yang dianugerahkan Tuhan untuk bisa memahami rahasia Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, dunia ini dengan tanda kutip kepintarannya telah menjadi bodoh oleh karena pemberitaan salib. Waktu Yesus disalibkan, siapakah mereka yang menyalibkan Yesus? Mereka adalah orang-orang pintar. Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus padahal tidak menemukan kesalahannya. Sedangkan orang Farisi yang dianggap pemegang kebenaran menjadi orang bodoh karena iri hati. Saudara-saudara, Pilatus takut akan jabatannya hilang atau terjadi kerusuhan, sedangkan orang Farisi takut kalau pengikut-pengikut mereka mengikuti Yesus, sehingga terjadilah apa yang menjadi konspirasi di dalam penyaliban Yesus. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari pada saat ini adalah ketika orang mengatakan kita bodoh percaya kepada Yesus Kristus, berbahagialah saudara-saudara, karena firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang bodoh dianggap oleh dunia ini telah diambil oleh Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang dianggap bijak oleh dunia ini. Sebab apa yang bodoh bagi dunia ini dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu seorang fisikawan yang sangat terkenal. Dia seorang fisikawan yang terkenal dengan teori kuantumnya. Dia adalah seorang yang mempunyai andil dalam fisikawan, tetapi dia mempunyai sebuah kekurangan. Dia cacat dan harus di kursi roda, tetapi dia mempunyai kepintaran yang menurut dunia ini luar biasa. Tetapi hal yang menyedihkan bagi saya melihat dia adalah dia menyatakan dirinya dia tidak percaya adanya Tuhan. Dia mengatakan bahwa dunia ini terjadi oleh karena teori kuantum saja. Betapa malangnya bukan orang ini. Bagaimana mungkin dunia yang teratur, yang mempunyai sistem yang luar biasa sedemikian rupa ini terjadi secara kebetulan saja. Botol aqua saja ada yang menciptakan. Bagaimana mungkin dunia dan bumi ini yang teratur sedemikian rupa tidak ada yang menciptakan? Tidak ada seorang kreator yang luar biasa yang menciptakan dunia ini. Tetapi begitulah saudara-saudara, apa yang menjadi kebanggaan dunia ini justru dipermalukan oleh Tuhan melalui orang-orang yang dianggap bodoh oleh karena mereka percaya bahwa Tuhan itu ada. Terlebih
ketika Allah mengutus anaknya mati di kayu salib. Bagi kita saudara-saudara, ini menjadi penghiburan bagi kita bahwa orang-orang yang percaya kepada Injil, merekalah orang-orang yang berhikmat di hadapan Allah. Mereka adalah orang-orang yang sudah mencapai tingkat pengetahuan yang paling sempurna bagi manusia, yaitu apa? Bahwa di dalam Yesus Kristus pengetahuan yang tersembunyi berabad-abad lamanya dianugerahkan kepada kita orang percaya, sehingga di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan, kita mengalami penyertaan Tuhan di dunia ini, dan di masa yang akan datang orang percaya bisa melihat bagaimana akhir kehidupannya, yaitu kekekalan di dalam Tuhan. Itu sebabnya marilah kita terus senantiasa bertumbuh di dalam pemahaman akan Kristus, di dalam pengetahuan akan kebenaran, sehingga kita semakin berhikmat di dalam Tuhan, meskipun dunia ini menganggap kita semakin bodoh karena mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.